Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih seperti biasa ada Bro Ayung di sini dengan topi merahnya yang mau berbagi cerita. Nggak tahu ceritanya seperti apa. Langsung aja lah kita menuju ke ranahnya Bro Ayung. Asik. Ayo monggo Bro Ayung. Iya, terima kasih Mas Bi dengan topi merahnya jari. Tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru di sana, saya di sini. Kita akan coba nge-share cerita yang horor-horor ya, Bi? Iya, betul. Nah, semoga bisa menghibur, semoga bisa menemani aktivitas teman-teman di sana. Ini Ada langsung. cerita apa nih Bro? Ada cerita tentu, Ceritanya Bi. gue nanya dulu. Iya, iya, Bi. Ada cerita apa hari ini? Padahal Bro nggak Ayung? ngerti apa yang mau diceritakan. Ya nggak ngerti emang nanya kan. Iya kan. Makanya Betul. hari ini. Ada cerita tentu. Ini cerita dari seorang kawan, seorang bapak sih. Dengan pasti ngerti. Ini ceritanya dari Pak Taswid. Iya, gue mau nyebutin tadi. Bapak, kawan bapak itu satu Iya. tok. Makanya gue mau nyebutin tadi udah disebutin. Iya, soalnya dia tuh bocah tua nakal julukannya. Bi. Jadi BTN ya. PTN, bener PTN. Jadi masih gaul sama anak-anak begitu ya. Masih ada gaul sama anak muda. Seperti yang aku dan dirimu tahu. Tadinya mau seperti yang kita tahu, tapi kan nggak semua teman-teman tahu, Bi. Betul. Beliau itu pekerjaan hari-harinya sebagai seorang tadi tukang apa ya? Bayari padi itu namanya apa? Pemborong padi lah, Pemborong gitu. padi begitu ya. Kalau dulu itu kan namanya padi kalau udah tua ada yang digarap sendiri, artinya dipanen sendiri, diolah sendiri, dijemur dan lain-lain. Kalau sekarang kan banyak yang minta praktis. Ya, penting ini udah padi udah tua, masa panen ditebas begitu, dijual kan udah nggak terlalu repot begitu ya. Kan kalau alat-alatnya juga makin berkembang dan sekarang juga ada yang namanya pakai mesin itu loh yang kayak traktor itu combat namanya. Julukannya combat di sini. Itu alat berat juga, jadi kesediaannya kalau dipotong langsung jadi gabah keluarannya begitu. Iya. Nah, mesin itu langsung turun ke sawah begitu. Dan ini Pak Taswid juga menggunakan tadi combat tadi ya. Nah, karena memang waktu itu dia kan juga nggak bayarin langsung, artinya dia kerja sama orang. Jadi waktu itu ada banyak sawah itu padi yang mau dibeli dan bukan cuma di daerah satu, ada beberapa daerah. Akhirnya dia alat itu yang satu memang punya bosnya, yang lain itu nyewa punya bos yang lain begitu. Orang yang punya alat tadi berikut tadi operatornya, jadi drivernya iya, yang tukang pokoknya kulit panggulnya segala macam begitu. Akhirnya Pak Taswid cuman survei ke sana itu ke daerah tersebut. Dia masih daerah Tegal, perbatasan Malang atau mana ya. Dia cuma survei, terus harganya udah masuk, dia yang ngitung segala macam, bosnya oke, udah percaya sama dia hitungannya itu nggak meleset biasanya. Oke, Kang Taswid siap semuanya, iya pokoknya besok motong begitu. Kompet di Panen gitu ya. iya besok ke sana pokoknya. Itu hari itu mereka udah di situ, kompet itu di sana. Dan karena memang tadi kadang-kadang itu ada hal-hal kejutan di lapangan itu, sedianya hari ini paling berapa bau ukurannya begitu ya, berapa hektar yang dipanen begitu ya, dipotong pakai alat tadi. Ternyata kadang ada petani yang Mas, aku sisan, aku sekalian begitu. Numpang gitu ya. Biasanya itu kan tadi ya hitungan 2 hektar, 1 hektar itu paling setengah jam kalau nggak ada ini ya halangan macam-macam lah gitu. Serat muter-muter begitu udah selesai. Ini bisa nyampe sore malah, Bi. Hari itu nyampe sore karena nyambung terus. Banyak Ya. permintaan ya. Iya, banyak permintaan, tapi ya harganya tadi Pak Taswid cuman ya siap deal segini bayarin nanti begitu sekalian nyambung. Nah, itu dia ngontor di daerah lain. Ternyata ada laporan bahwa combat yang tadi yang dapat nyewa itu masuk ke dalam lumpur. Itu hampir sededek gewong gimana ya, berarti seginilah, segini sedadarnya orang itu ambles ke bawah ke pojokan sawah begitu. Sawah itu sudut desa
Jadi modelnya letter R begitu. Entah dulunya kubangan atau apa nggak ngerti. Yang jelas pas dilewatin itu combat itu bagian pinggir yang lain aman, dan tadi juga udah lewat situ katanya. Ini amblas dan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu katanya di situ si combat tadi nggak bisa diupayakan diangkat itu sampai 2 hari, sampai 2 hari lamanya. Akhirnya kan cerita ke teman-teman juga. Nah ini ada cerita yang mengikuti kejadian tadi awalnya begitu ya. Ceritanya kayak apa Pak Taswid? Pasti yang cerita di Gawagrani ngobor kan? Iya pasti ya Bi. Orang cerita serem kenapa enggak? Nah, jangan ajak lalen katanya seperti itu. Oke siap, saya bilang begitu. Akhirnya tadi diceritakan sama operator-operatornya untuk kayak kuli panggulnya itu kan langsung pakai apa ya, motor yang ban pacul bisa langsung ke sawah Bi. Mereka itu seperti itu buat nyangkutin yang udah jadi gabah, yang udah di karung-karung gede itu. Nah ini mereka menyaksikan kejadian itu tapi nggak terlalu banget, tapi yang operator tadi, supirnya, driver sama yang ini apa namanya mada-madain di karung itu loh, nampung kalung itu ini Mas. Jadi apa ya, yang namanya panen kayak gitu selalu diikuti tanaman apapun umum itu diikuti tukang gampung tukang nyari sisa begitu ya. Tapi ini bukan ngelek-ngelekin, bukan dilek-dilekin, tapi udah jadi rahasia umum. Mereka itu banyak yang nggak jujur begitu loh. Kadang-kadang kan sayang, kalau aku kan tetap ya, kalau dulu nggak pakai alat seperti itu, pakai blower yang pakai putaran begitu, tetap aja si padi itu dipotong pakai arit manual, diumbuk-umbukin, ini taruh di sini begitu kan, dicolong-colongin tetap sama mereka. Dan kebanyakan ibu-ibu, mereka itu nyolong-nyolongin, kadang-kadang sengaja diinjak, di ini belat, di lumpur. Nanti kan kalau udah sisaan mintanya tetap sama yang motor, yang bilang itunya tetap. Kadang-kadang sengaja gelar tadi terpalnya itu di dekatnya mesin blower tadi, biar jatuhnya ke situ. Kadang-kadang kata Pak Taswid ini, aku ngomelin orang udah sama-sama tua, bahkan yang udah ngomelin lebih tua, tapi kayak malah disuruh begitu loh. Jadi isin sendiri, jadi malu sendiri. Kadang-kadang ngomong, wah, buta arane siapa, nggak tahu namanya siapa, tapi wah nyari duitnya jangan gitu-gitu banget lah, saya juga kerja sama orang, ya tadi udah dikasih udah. Nah ini yang paling nyebelin, kadang-kadang kalau cuman itu tok, ya nggak masalah. Ngikutin si combat tadi, itu kan alat berat, tonasenya itu lumayan. Kalau itu biasanya nggak semuanya itu jalannya ke depan, kadang ada mundurnya. Itu mau kejadian, dan pernah ada kejadian di daerah Pemalang sana katanya, nyampe yang gampung tadi itu ngikutin belakangnya persis, mundur itu nyampe kelindes dan nggak ketahuan, soalnya nyampur sama lumpur. Jadi langsung nyet, itu jadi lumpur kelindesnya seperti itu. Akhirnya menyingkapi kayak tadi, Pak Taswid itu rewel dan itu ngomong sama tadi drivernya, itu kan bawa anak bujang juga. Kau harus kerja, kamu nggak usah kerja, kamu pokoknya ningkring di atas, ngusai wong sinang buri. Jadi dia nyuruh orang itu yang gampung itu, awas nanti kena lindes ini, takutnya kan meleng. Padahal kalau orang itu nyari di pinggirannya aja, apalagi yang dekat galengan itu banyak, nggak usah ngikutin itu loh, narikin begitu Bi. Iya. Ya itu kan ya nggak semua, tapi kebanyakan 80% begitu di situ. Akhirnya apa buat Pak Taswid pernah, ini intermezzo aja ya, Pak Taswid daripada ngikutin combat nanti cilaka, itu hampir ya berapa meter sampai ke sana tak lubarin katanya. Itu buat kalian semua sono, daripada ngikutin alat combat gitu kan. Itu kayak ayam dikasih gabah katanya, langsung habis. Terus udah nggak ngurusin tetap. Iya, tetap aja ngikutin itu. Aduh, malah rugi akeh katanya seperti itu. Nah, ini apa namanya, tentu ceritanya nggak sama Mas Pak Taswid ya, tapi di waktu combat yang jeblos itu, sebelumnya tadi kan tak sampein nyampe sore. Itu mereka itu mengalami kejadian di mana hari itu rada aneh.
pokoknya kayak ngeling gitu loh. Mau sekarang udah pakai HP. Bahkan yang tadi yang kampung itu bukan ini tua itu enggak, Bi. Banyak kan orang-orang masih muda lah, ibu-ibu setengah baya dan melok-melok kayak gitu, Bi. Nanti mereka itu bawa batu es, bawa rokok, bawa jajanan itu buat nyogok, Bi. Sama yang tadi itu kuli-kuli itu loh. Nanti kan dikasih lebihan. Bawa batu es. Mas, haus Mas, minum kayak minum. Ah, orang Gawa Bu jauh belinya ini nah, dikasih lebihan seperti itu. Apa aja wis dilakukan seperti itu, Bi. Tapi hari itu di Lala itu sepi, nggak ada yang tadi apa namanya tukang gampung itu nggak ada satupun. Ada lagi motongan pertama lagi masih pagi gitu ya, pertama kedua masih ada lah, semenjak ada apa karena panas gitu ya, itu nggak ada satu orang itu sebelum blesek ya, itu sebelum blesek itu nggak ada satu orang pun yang tadi ikut nggampungi gitu. Biasanya gerumut-gerumut kayak lah kayak orang banyak banget begitu loh ya. Dan ini jadi aneh buat drivernya juga, sama tadi anaknya sendiri yang nongkrong di atas akhirnya kan nganggur. Ewang-ewang liane bantu-bantu yang lain karena nggak ada orang yang ngikutin. Terus ini tukang kuli-kuli tadi yang bawa motor itu, tumben Kang, lah kamu gampung, kata tumben kan nggak ada yang gampung. Iya aman tapi aneh ya, dia ngomong seperti itu, aneh ya. Yowis penting kerja aja. Itu yang tadi drivernya sama namanya Mukmin. Mukmin itu mulai dari habis duhur udah ngerasa badan nggak enak, Bi. Di situ katanya badan nggak enak, tapi aku kayak nggak meriang, tapi kayak seriwing nggak jelas gitu loh. Pikirannya kadang-kadang nampiang. Terus tadi kata anaknya, Pak sampean tadi ngomong apa, dijawab sendiri. Emang aku kayak gitu katanya. Guys, Bapak kenapa kalau sakit udah liren dulu, nanti aku yang nelponin ke Pak Taswid begitu kan. Enggak wis, lanjut aja. Lanjut, Bi. Itu muter-muter tadi sawah sekotak ya, bisa dibilang sebahu lah pinggiran itu. Biasanya itu setengah jam atau lebih sedikit. Enggak kelar-kelar, Bi. Terus kata si anaknya itu aneh. Bapak itu, tapi nggak berani ngomong. Jadi alat itu biasanya dari yang paling pinggir dulu, terus baru ke tengah kayak buat nyamuk begitu kan, putaran kebalik. Tapi itu kok diterabas ke tengah baru ke pinggir. Bapak ini modelnya primen katanya loh. Udah nggak ada orang gampung, tapi dari tengah dulu baru ke pinggir. Itu kan kalau yang paling pertama muternya susah, Bi. Akhirnya banyak yang kelindes. Karena memang alatnya cukup gede dan banyak kan nggak bisa langsung nukik begitu, orang tapak lebar begitu kan, pakai ban besi. Akhirnya, Pak, ini nggak salah. Salah apa? Ini kok dari tengah? Kata siapa? Ngomong udah kata siapa begitu, Bi. Nah ini sembari dia muter-muter begitu, makin sore dan mendung. Itu sih sebenarnya mungkin jam 5-an belum kelar. Pak Taswid juga dilalai nggak nelpon, Bi, kayak percaya gitu aja udah kelar begitu ya. Itu tadi Mukmin itu masih nyupirin kombet, masih gitu, dia harus pakainya kan helm, soalnya yang terbang ke arah dia itu kan bahaya. Nyaset, diajak ngomong sama anaknya nggak nyaut. Oh iya Bapak pakai helm ya, maksudnya sering diketok-ketok tapi tetap nggak mau berhenti. Jadi anaknya Rijal lah, dibilang namanya Rijal, apa nama samaran Rijal begitu ya. Itu cerita sama Pak Taswid, aku itu melihat sebenarnya ada yang aneh. Ini hari kan mendung ya, memang Bapak pengennya buru-buru kali, tapi nggak harus dari tengah, tetap dari pinggir. Lah wis kayak gue, lah udah kayak gitu, apa anginnya kok gede, terus kayak mau hujan tapi cuma gerimis-gerimis doang. Pak cepetan buru-buru kayak gitu, tapi masih nyantai, bawahnya ya kecepatan santai begitu loh, Bi. Nah yang dua itu biasanya rewel, kulinya yang berarti yang nadangin jadi gabah langsung kan, terus ini yang geser langsung jahitin begitu, Bi. Lempar, jahitin, lempar, nggak ada suara blas, katanya kayak orang anteng-antengan. Jadi kata si Rijal itu, hari ini aneh banget katanya. Bapak mulai dari tengah, keduanya tadi yang rewangi itu biasanya ribut ngobrol sambil udutnya orang pernah putus, ngobrol terus, kok aneh begini. Nah terus Rijal akhirnya turun aja, ini kan si Kombet nggak terlalu kencang, turun kayaknya ada yang aneh. Dia turun dan dia akhirnya nembus padi. Itu kan sebenarnya lumpurnya agak dalam, mungkin hampir sedengkul begitu ya lumpurnya. Itu susah, Bi, kalau padinya hampir segini. Iya, udah tinggi-tinggi. Udah tinggi-tinggi, dia ke pinggir.
Nah pas lagi dia mau hampir ke pinggir kegalengan, nanti sedianya mau istirahat di bawah pohon apa yang rindang, karena itu pinggiran kan kebun. Ada yang manggil, Jal, kayak gitu, Bi. Tapi suaranya tua. Suaranya jangan mengada-ada, bilang gitu kan. Taswid yang ceritakan. Iya suaranya tua, ini, Jal, ngomongnya seperti itu. Ini yang manggil siapa? Dia balik arah ke belakang, nengok, gak ada orang, sepi. Cuman adanya gelap dan komennya mau kelihatan atas begitu, Bi. Anteng banget. Nah terus tadi kuli-kuli yang ngambilin gabah kan jadi susah. Orang dari pinggir kan enak kan, Bi. Tinggal gabahnya dinaikin motor, dia nungguin sampai kelar. Akhirnya, Jal, pas ketemu Rijal, Jal, bapaknya primen kok motongnya dari tengah begitu kan. Gak biasa-biasanya, nggak tahu. Kayak mesti bakalan apa-apa nih, ini bakal ada apa-apanya seperti itu. Nggak tahu, didoain aja jangan kayak gitu. Ya wis lah, yang lain nih Ren, lagian dari pagi udah capek. Mereka ke warung, ditinggal, berarti cuman ada Rijal, bapaknya sama tadi, yang madain sama yang jahit. Itu Rijal ngopi di pinggiran, dia bawa kopi sendiri kan, sambil ngudut begini, tapi masih nyari-nyari. Tadi yang manggil siapa? Jal, tapi perempuan. Umumnya itu tukang gampung, Bi. Tapi kok nggak ada orang. Ditengokin ke arah kiri, ke sana sebelah kiri itu satu sawah, ke sononya udah dipanen. Kesininya masih lebar banget sebelah kirinya. Ke belakang juga padi, tumbuh-tumbuhan kan, pohon-pohonan, terus ada rumah penduduk. Yang manggil aku siapa ya? Jangan-jangan bangsa-bangsa yang nggak kelihatan. Prakitik udah mulai dia itu merinding, pindah, Bi. Nongkrongnya agak legaan lah. Nah pas dia nongkrong agak legaan. Itu jam berapaan waktu itu? 5:30, Bi. 5:30 udah hampir gelap lah. Ya. Agak batu aku. Nah itu dia geser yang agak legaan. Tapi dari situ malah jelas banget, itu rada tinggi begitu ya, rada jelas banget, berarti ke arah kiri kanan itu kelihatan semua. Dia itu ngelihat sesuatu yang buat dia itu nggak mungkin banget. Ya mungkin sebenarnya, tapi dari tadi itu nggak ada orang gampung. Yang di belakang kompet itu ada yang ngikutin terus, Bi. Itu perempuan. Dan jarang itu perempuan itu setua itu ngikutin. Jadi sosoknya ini bungkuk begitu, Bi. Bawahnya itu ngempit kayak gabah gitu loh, kayak ngempit gabah, tapi gabah kering lah seperti itu. Kayak bukan yang dipanen itu. Jadi di belakangnya tadi. Jadi, tadi kan nggak ada orang sama sekali, itu siapa? Jadi dia yang tadinya cuman duduk begini, berdiri begitu. Iya, ada orang yang ngikutin. Cuman satu orang. Cuman satu orang. Itu jalannya bisa kayak orang naik di atas traktor pembajak. Itu enggak kesusahan, Bi, jalannya. Dia itu seakan-akan jalan itu ya susah, tapi aslinya pas dilihat sama si Rijal itu kayak ngambang di belakangnya gitu loh, ngikutin ban begitu. Kayak udah dolanan, Bi, kayak sudah main-main di belakangnya itu. Itu kok kayak gitu ya, siapa? Ini pakainya topinya sama kayak gini, lebar begitu kan. Biasanya kalau udah sore itu ditaruh, kalau enggak dibuka. Ini siapa nih ini ya? Jadi sini kayak ngempit gabah ngikutin belakangnya. Akhirnya mau ke sana, dia capek banget, perasaan capek banget, ngomong, Pak, Buriana wong gampung, hati-hati, Buriana wong gampung. Di belakang itu ada orang gampung. Tetap aja nggak kedengeran, padahal nggak jauh-jauh banget katanya. Nah itu ngomong sama Sakim sama mesin traktornya kencang juga kan. Iya, lumayan sih. Dia terlalu sih, Bi. Cuman ya perkiraannya Rijal harusnya dengar, nggak bapaknya ya kulinya yang belakang itu. Mereka asik aja dan diem-dieman semua. Masa sih Man Sakim nggak ngeliat di belakangnya ada orang? Maksudnya bukan berarti karena muter kelindes atau apa ke belakang, orang puternya tinggal dikasih aja biar pulang, udah sore begitu lokasi ya. Lagian udah tua juga ya. Udah tua begitu, udah tua. Nah setelah berapa saat putaran itu tadi, ya makin ke tengahnya makin bersih. Yang jelas tengahnya rusak lah itu. Kalau orang gampung ngambilin yang rusak-rusak tadi, Bi. Tapi ikut muter. Tahu-tahu dia nggak ngelihat, si nenek itu tuh lagi nggak ngelihat, hilang, bener-bener hilang. Dan hari makin gelap begitu, dia akhirnya penasaran, ini orang jalannya kemana ya, muterin sawah tadi galengan, nenek-nenek itu kemana? Kalau ke desa arahnya harus ke dia, ini jalan akses satu-satunya, kok nggak ke sini, muter ke sana, muter-muter, nggak ada satu putaran, Bi. Akhirnya itu
dia itu duduk di sawah sebelahnya. Kayaknya aku lama-lama merinding banget dan takut. Dia itu duduk di sawah sebelahnya tapi membelakangi sawah yang lagi dipanen. Itu ada orang ngomong lagi, Mas, gitu modelnya. Iya. Ada orang ngomong lagi, ada ngomong, Mas, tapi suaranya nenek-nenek, Mas, kayak gitulah seperti itu. Mas, ya, Mbah, langsung refleks dia, ya Mbah, katanya kalau yang gitu kan nggak boleh nyaut ya, Bi, kata orang. Tapi kan itu ngertinya orang. Akhirnya dia ngeliat ke belakang, adanya itu lagi muter, lagi manenin begitu. Gak ada orang lagi, aku dipermainkan, ini pasti yang nggak beres begitu, sesuatu yang nggak beres. Tapi kalau kayak gini mah sering ada kejadian, tapi yang nggak nyampe gini-gini banget. Saya ikut Bapak juga nggak pernah yang seperti ini. Akhirnya dia, coba, siapa ya Mbah? Mulai nanyain begitu, jenengan siapa ya Mbah? Itu nggak ada suara lagi. Cuman ininya gegernya ada sing nutul, Bi. Ininya ada yang nutul, rasanya mercas kayak gitu aja. Mas, kayak gitu, ngomong lagi suara tua itu pas nengok di belakangnya, ternyata ini tadi yang ngikutin. Dan posisinya serem mesti serem banget, aku bilang itu. Ya ora, posisinya sama aja, dia itu cuman pakai topi, nunduk begitu, bungkuk, dia itu tangannya begini sama si tadi. Nyuwun gitu. Nyuwun, jadi ya luka baik, ya luka baik kayak gitu, tapi kayak suaranya bener-bener kayak orang lagi kesakitan, terus memelas begitu. Ya luka baik, ya luka kayak gitu, nyuwun, minta gabahnya. Jadi kan mau nengok, padahal ya kalau misalnya si topi itu nggak terlalu nunduk, kalau aku nyampe begini harusnya mukanya kelihatan. Enggak juga, Bi, nggak bisa kena pokoknya. Karena kalau dia begini kayak dia kemiring ke sana, dia miring ke sini, jadi susah. Bu, jenengan, Mbah, apa Bu, jenengan ini apa ya, gampung? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa nggak di sana? Itu cuma odek-odek kayak gitu doang, Bi. Tapi semakin merinding nggak jelas. Akhirnya aku minta gabah, ini kan belum dipanenin, jadi dicabut harus pakai arit. Akhirnya kok disit, ntar ya Mbah, di sini aja. Langsung dia itu nembus yang belum dipanen tadi, ada tumpukan gabah. Mungkin itu yang apa, sisa-sisa yang tadi ya dipotongin, yang kurang, yang nggak kena sama alat potongnya tadi, direok. Itu bapaknya ngomong, Jal, Bang Gus apa Jal? Gitu, Bang Gus. Bapak tumben bilang deket aja Pak, berani ngomong. Tadi disautin nggak ada suara, diomongin nggak ada suara. Ada kayak Mbah, itu katanya setelah cerita itu selesai, itu ngomong bapaknya, buat Mbah siapa? Jadi di atas tadi komedian nggak ada orang. Kecuali itu langsung ditekom begini, malah pakainya waring itu, karena biar dapat banyak. Kasihan nenek-nenek dan kayaknya kesakitan banget, digulung lah itu. Jadi megangnya begini nggak jatuh kan, langsung dipanggul begini, Bi. Itu nerabas-nerabas padi yang tadi itu. Kan nggak nengok lagi ke depan, pokoknya supaya nggak jatuh buru-buru itu. Oke Mbah, gak balik, sampean balik baik, sampean pulang aja, udah sore. Nggak ada suara apa-apa, Bi. Ternyata orang itu nggak ada sama sekali, nggak ada bekasnya. Padahal kalau misalnya tadi nenek-nenek datang itu dari arah belakang, itu padi lagi dan becek, itu harusnya ada tapakannya, nggak ada. Loh, Mbah, sampean kemana Mbah? Mbah ini udah dibawain. Akhirnya Mbahnya makin kecil. Mbah, ini gabahnya loh Mbah. Mbah, jangan nakut-nakutin Mbah. Sampean mesti mumpet di sini, katanya seperti itu. Akhirnya dia geser lagi, ngikut ke bapaknya sana. Nah itu kejadiannya malah ngelihat semua, Bi. Setelah dia naik lagi ke atas, jadi ke atas traktor tadi, sampingnya bapaknya. Tadi yang belakang kulinya itu ngeliat di tengah-tengah itu ada nenek-nenek lagi berdiri yang belum dihabisin, belum dipotong. Tanya, Man, ke siapa nenek-nenek tengah siapa kayak gitu. Itu bapaknya nggak peduli ya, udah pokoknya yang penting cepat-cepat kelar. Tapi Rizal langsung nangkep, jangan-jangan nenek-nenek yang tadi. Yang minta gabah. Pak, anak wong medhi Pak, ada setan tadi, setan gampung katanya, ngomong setan gampung ini. Jangan ngomong kayak gitu, jangan sembarangan. Kalau di tempat orang, kita bukan orang, jangan sembarangan. Akhirnya, diman, kok ditunjuk-tunjuk, itu ada, Bi, bener di situ. Akhirnya traktor itu, kombet itu berhenti,
mereka itu bareng-bareng penasaran gitu loh. Kenapa di situ ya? Itu penampilannya tuh tukang gampung, tapi kayak tukang kampung tempo dulu banget lah. Kalau sekarang katanya lebih packaging. Bahkan kadang pakai bibiran. Kata ini agak geser sedikit ya. Om Taswid aja pernah kecelek. Jadi geser itu ketipu lah, ketipu. Oh, ketipu. Jadi dia karena ini tebasan banyak, duitnya enggak ini, terus bosnya katanya udah cukup dulu, ini mau dilempar ke bos yang lain. Itu ada perempuan yang kemarin-kemarin aja datang pakai Mio. Datang pakai Mio, cantik Bi, ya umur 50-an lah, katanya melok-melok banget, mau tak tawarin. Nah, masa ibu pating rembel katanya, mau dinginin. Ji, ini bayarin jenengan aja. Kirain itu bos padi, Bi, tukang inilah tebas. Tahu-taunya langsung gelar-gelar gampung. Yakin, oh kayak gitu. Pantasan saya pernah dengar ada orang kayak gitu demi mendapatkan padi itu menawarkan diri. Pernah ada yang menggarapkan diri gitu loh, sesuatu lah kayak gitu. Oh berarti banyak sisi gelap yang kayak gitu ya di luar pekerjaan ya macam-macam gitu kan. Akhirnya tadi kembali lagi ke cerita, mereka itu turun mesin dimatiin Bi. Jadi paido-paidonan, curung-curungan, samperi kalau kayak gini kita nggak tenang. Jadi tadi pernah ngeliat ke sana, ketika Combat itu muter begini, ini dia bukan di situ, di sana pojokan lain, pindah, terus posisinya kayak tangannya begini. Jadi dari jauh, iya kayak minta kayak gitu. Jadi kayak gini-gini. Terus di sininya bawa gabah, akhirnya apa? Jal kamu tadi lihat? Dudu wong Pak, nggak usah disamperin, bukan orang. Tadi saya ke sana bukan orang. Akhirnya apa ya? Tadi mereka itu niatnya berani mau deketin si tadi, ibu-ibu tadi, nenek-nenek tadi, udah setengah tinggal berapa meter nggak jadi balik lagi, Bi. Pas balik lagi, Rijal nengok ke belakang nggak ada. Itu ada di deket Combat ternyata, Bi. Udah ada deket Combat. Akhirnya apa? Combat itu apa namanya tadi kan belet banget gitu ya, masih ini banget. Harusnya kan perempuan tadi kelopot, Bi. Pakaiannya kayak enggak, Bi. Berarti nih jangan di situ, diberani-beraniin Sakim ngomong awag-awagan, nah salah Sakim jangan di situ, nanti glopot, nanti sampean kena itu geser, nggak kotor nggak apa jariknya katanya. Wah jelas nggak beres nih, jelas nggak beres. Akhirnya itu mereka cuman gini aja, nih kalau mau minta nanti aja ya, kalau sudah selesai jangan gangguin kami lagi tugas, lagi nyambut gawe, jangan digangguin. Itu nggak muncul lagi, Bi. Nggak muncul lagi, dihabisin itu. Dan itu baru ngeh tadi bapaknya, bisanya aku ngombet sing tengah katanya begitu. Kok bisanya aku dari tengah. Nah pada saat terakhir itu muncul lagi, tinggal sebaris pojok begitu loh, dekat kampungan tadi. Ini itu muncul lagi. Dan itu dengar semua katanya, Bi. Dan dia berdirinya di galengan, jaluk parini, jaluk gak baik. Itu jaluk apa? Ada yang ngomong kayak gitu, Bi. Sakim sama temennya, kok gangguin aja, sono pergi, digentak-gentak. Itu dia itu kayak sedih, itu buang muka, ngadepnya buang muka. Akhirnya ini mesin tetap motong, pas pojok langsung ambles gitu. Langsung ambles. Dan gak kira-kira katanya, kalau ambles itu benar-benar kayak orang masuk ke lumpur hidup gitu. Nyampe pada loncat keluar dari area itu di pojokan. Ya benar-benar akhirnya ini tuduhan ini gara-gara kamu udah ketahuan itu bukan orang, man, digedak-gedak aja. Terus gimana ini, Wak? Gimana itu, man? Ini jalan keluarnya gimana? Nelpon lah segala macam Tapi kan udah malam. Ya wis nggak supaya ini udah malam kayak gitu kan. Itu masih malam, mereka masih nungguin di situ, tapi di rumah warga. Kalau harus kali-kali nengokin sama warga, tapi mereka katanya warga cuma ketawa-ketiwi. Jadi di situ ada yang namanya Nini Dapi dulu. Nini Dapi itu tukang gampung, tapi ya kayak tadi, dia itu pernah dimasak sama orang. Dulu itu pernah dimasak sama petani-petani karena dituduh nyuri gabah. Jadi dia itu salah satu orang yang jujur lah. Misalnya gampungin biasa, yang lebih-lebihan, tapi karena yang lain itu banyak yang nyolong, banyak ini, itu dilimpahkan seolah-olah itu yang ngambil dia. Malam-malam itu mau dipanen, itu dihabisin sama dia kayak gitu. Akhirnya pagi dia baru muncul di sawah.
apa gelarannya itu ditaruhin sengaja sama yang rusuh itu. Ini ada padinya, akhirnya kegep ada barang bukti itu dimasak. Ya namanya orang tua sekali pukul aja kan ya, itu katanya tewas di situ. Konon dulu banget ceritanya kayak gitu ya. Jadi mungkin ya bukan dia tapi ya bangsa jin itu nyamar-nyamar jadi dia gitu loh. Akhirnya ya lucunya itu tadi setelah 2 hari begitu ya didoain apa, terus yang punya sawah datang ke situ, terus ya wis lah kalau misalnya ini berarti nggak bisa naik ya mas, ya nggak bisa Bu Haji yang punya sawah kan ada medang-medangan dulu, nanti habis medang juga insya Allah bisa naik. Tadi ketemu sama ini tuh kemarin, iya, terus dia itu ngambil sejumput padi gitu, nih ya parine gabahe ngorika kayak gitu, ini gabahnya buat sampean, udah ya sampean ayam ya seneng ya gabahnya ya buat sampean nanti dijemur, apalah ngomong macam-macam. Dia nyalain aneh katanya nggak pakai tangga, nggak pakai bantuan ditarik sama itu, bisa naik itu di hari kedua bisa ngangkat sendiri. Terus, iya ya kayak gini ada. Terus di Taswid pas dengar cerita itu, aku kan harus ngomong, aku udah ngomong cangkeme loh, itu harus ada adab dimanapun, kita berdampingan hidup begitu. Itu ceritanya Pak Taswid. Oke. Ini cerita ini gue pernah dengar tapi nggak sedetail ini gitu, cuman selentingan doang. Katanya pernah itu ambles, ya alatnya gitu, gue alatnya itu ambles, nggak bisa diapa-apain gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih. Namanya apa tadi? Tukang gampung ya? Gampung ya, gampung. Ini gue juga baru tahu istilah baru. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Pak Taswid yang udah berbagi ceritanya. Pak Taswid ini dulu yang pernah ada di Nilas Luhur di video pertama di Cilunglung ya? Cilunglung itu. Terima kasih pokoknya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan, misalnya ada bahasa yang kasar segala macam, mohon dimaafkan. Dan siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.